Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Fikri Abdillah. Kali ini Pak Fikri akan membahas materi prakarya kelas 9 semester 2, yaitu sistem elektronika. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Oke, tetap jaga kebersihan, kesehatan pada saat masa pandemi seperti ini. Jadilah anak-anak yang kreatif, produktif, dan inovatif. Ayo kita bahas materinya. Bab Rekayasa Sistem Elektronika Prakarya kelas 9 semester 2. Kita mulai dari dasar-dasar elektronika. Apa itu elektronika? Mungkin masih banyak yang belum tahu dan mengerti elektronika. Mari kita bahas. Menurut Kamus Elektronika, Amos 1996, elektronika adalah bidang pengkajian yang mempelajari penghantar listrik dalam ruang hampa, dalam gas, dan dalam semikonduktor. Sederhananya, maka dapat dikatakan bahwa listrik elektronika merupakan ilmu yang lebih mendalami pada alat-alat elektronika seperti televisi, radio, telepon, dan masih banyak alat-alat elektronik lainnya yang dapat dikendalikan secara otomatis. Selanjutnya, arus listrik. Ada dua jenis arus listrik, yaitu arus listrik searah atau DC, direct current, dan arus listrik bolak-balik atau IC, alternating current. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Pada arus listrik bolak-balik atau IC, aliran listrik positif dan negatifnya atau polaritasnya bolak-balik, positif negatif. Sedangkan pada arus listrik searah atau DC, aliran arus listriknya lurus saja, positif ke positif dan negatif ke negatif. Pada gambar di sebelah kanan juga bisa kita lihat aliran elektronnya. Pada DC, maju saja mengikuti rangkaiannya. Sedangkan pada IC, bolak-balik atau maju mundur. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas perbedaan antara DC dan IC. Dari arah, IC berbalik arah ketika mengalir dalam rangkaian, sedangkan DC mengalir satu arah dalam rangkaian. Dari aliran elektron, IC bergantian maju dan mundur, sedangkan DC terus maju. Dari energi yang diperoleh, IC berasal dari generator atau dari listrik PLN, sedangkan DC berasal dari akumulator atau yang biasa kita kenal dengan aki, dan juga berasal dari baterai. Dari arus, IC bervariasi pada tiap waktu, sedangkan DC tetap. Dari energi yang dibawa, IC aman untuk memindahkan energi dalam jarak yang jauh dan memberikan lebih banyak energi. Sedangkan DC tidak dapat memindahkan energi yang jauh karena akan kehilangan energi. Selanjutnya, susunan pemasangan baterai. Ada dua jenis pemasangan baterai, yaitu paralel dan seri. Kalau baterai paralel, dia tersusun atau seperti bertingkat, sedangkan seri memanjang. Nah, di sini anak-anak kalian juga bisa membedakan mana kutub positif dan negatif pada baterai. Yang positif ada ujungnya, sedangkan yang negatif tidak. Komponen elektronika. Ada dua jenis komponen elektronika, yaitu komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif.
Komponen elektronika pasif adalah komponen yang tidak dapat menghasilkan tenaga bila dialiri listrik. Sebaliknya, komponen elektronika aktif, komponen yang sangat memerlukan arus listrik dalam bekerja. Nah, apa saja ya contoh-contoh dari komponen elektronika pasif dan aktif? Pertama, komponen elektronika pasif. Contohnya ada resistor, kapasitor, dan transformator. Sedangkan komponen elektronika aktif, contohnya ada dioda, transistor, dan integrated circuit atau IC. Oke, mari kita bahas satu persatu contoh-contoh komponen elektronika pasif dan aktif. Yang pertama dari komponen elektronika pasif, ada resistor yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Yang kedua ada kapasitor atau kondensator yang berfungsi menyimpan energi listrik. Dan yang ketiga ada transformator yang berfungsi memindahkan energi dari sirkuit elektronik satu ke sirkuit elektronik lainnya. Selanjutnya ada contoh-contoh komponen elektronika aktif. Yang pertama ada dioda atau diode yang berfungsi sebagai penyelaras arus listrik, sambungan campuran, bahan positif dan bahan negatif. Kedua ada transistor yang berfungsi sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, sebagai stabilisasi tegangan dan sebagai modulasi sinyal. Dan yang ketiga ada integrated circuit atau IC, merupakan pengembangan dari transistor menjadi satu rangkaian terintegrasi berbentuk chip. Makanya integrated circuit ini kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Ya. Karena di dalamnya terdapat resistor, kapasitor, diode, dan transistor. Bahkan dengan memasang beberapa komponen pada IC, kita bisa menciptakan suatu perangkat elektronik seperti kalkulator, jam digital, telepon genggam, ataupun komputer. Terakhir dalam pembahasan kita anak-anak, ini ada kata-kata motivasi dari mantan Presiden Afrika Selatan yaitu Nelson Mandela. Beliau berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kalian gunakan untuk mengubah dunia. Begitu pentingnya pendidikan menurut beliau. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini terhadap anak-anak bangsa, termasuk kalian. Apapun yang disampaikan oleh guru ataupun orang tua, selama itu ilmu, selama itu baik, bisa kalian ambil, bisa kalian serap dan terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Karena sangat berguna bagi kalian calon penerus bangsa. Karena sangat berguna bagi masa depan kalian. Sekian untuk pembahasan kali ini. Nantikan terus materi-materi prakarya selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.